Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Indeks, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah hari ini? Alhamdulillah kita berkesempatan berada di segmen kali ini nih teman-teman. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai, yakni Opu Madika Bua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak Opu? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, masih segar bugar, masih Masya Allah, masih punya banyak tenaga untuk membersamai kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Opu telah Sama-sama menghadiri undangan kami untuk datang di podcast kami. Jadi Opu Madika Bua ini adalah salah satu pemimpin, salah satu, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Opu Madika Bua itu ternyata setara dengan jabatan gubernur di kepemerintahan teman-teman Indeks. Dan juga Opu ini bernama Andi Syaifuddin Kadiraja, Opu Tosatiraja Madika Bua. Begitu teman-teman. Jadi sobat-sobat, karena kebetulan nih kita baru-baru sudah melihat dan menyaksikan sendiri pengesahan wali kota terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo tahun 2025, yakni Ibu Naili dan juga Bapak Ahmad Syarifuddin yang telah terpilih menjadi wali kota Palopo. Mungkin kita sebagai masyarakat Kota Palopo nih masih ingin melihat pesan-pesan, mungkin pesan-pesan dari kedatuan sekaitan dengan wali kota perempuan yang saat ini terpilih nih Opu, wali kota perempuan pertama di Kota Palopo. Mungkin kita mulai dari pertanyaan bagaimana respon Opu sendiri mengenai pemilihan kemarin dan pemimpin yang saat ini akan memimpin Kota Palopo. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi setelah kita mendengarkan bahwa wali kota Palopo terpilih sudah ditetapkan dan seorang perempuan yang didampingi oleh seorang yang sudah berpengalaman juga dalam pemerintahan di Kota Palopo. Bagi Kedatuan Luwu, seorang pemimpin di dalam pemerintahan ini sebenarnya hal yang biasa. Karena dalam kerajaan Luwu sebelum masuk di dalam Republik Indonesia, sebelum negara ini merdeka, sudah beberapa kali juga dipimpin oleh perempuan. Ya, dipimpin oleh perempuan. Salah satu yang ada beberapa kali, pertama waktu Batari Toja, seorang perempuan, Batari Toja yang memimpin 3 wilayah di Sulawesi Selatan. Dia adalah Mangkau Bone, Raja Bone. Dia juga Datu Sopeng, dia juga Datu Luwu. Jadi 3 yang Batari Toja ini yang memimpin dan masuk dalam catatan the big leaders di catatan Belanda waktu pemerintahan Belanda. Seorang perempuan yang memimpin 3 wilayah luar biasa. Ya. Dan pemimpin perempuan terakhir di Kerajaan Luwu adalah Andi Kambo. Andi Kambo di dalam dia mengikuti baik itu dalam proses perjuangan kemerdekaan maupun juga sampai kepada mempertahankan kemerdekaan. Dan dia sukses karena kesuksesannya dia bikin kontrak penanaman kayu karet di Walendrang dengan pengusaha Jerman.
Dan karena keberhasilannya menerima pemimpin pemerintahan Belanda pada saat itu, sehingga dia diberi penghargaan dari Ratu Wilhelmina dari Belanda yang namanya Bintang Oranye Nassau. Bintang Oranye Nassau. Nah, inilah yang didapatkan sehingga beliau waktu wafat diberi gelar Potamatinroe Bintangna Oranye Nassau. Ya. Jadi kalau persoalan pemimpin perempuan Datuk Luhut tidak Kedatuan Luhut tidak masalah lagi, tidak, sudah biasa. Yang jelas bahwa kita sangat mengharapkan Ibu Nelly ini sebagai selaku pemimpin perempuan adalah dedikasinya terhadap Kota Palopo ini sendiri. Betul-betul apa dia merasa memiliki. Ya. Kedua, bahwa saya rasa dalam perjalanan kepemimpinannya nanti, sepanjang hubungan dengan wakil wali kota harmonis, pasti ini mendapatkan kemajuan yang bagus. Amin. Kenapa? Karena saya pikir wakilnya beliau adalah Ahmad Saripudin, ya. Iya. Ahmad Saripudin ini sudah pernah menjadi wakil wali kota juga dulu. Iya. Jadi saya rasa pengalaman beliau tidak lagi diragukan. Jadi ya, sepanjang hubungan antara keduanya harmonis, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Lalu mungkin didampingi dengan orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan selama ini. Itu. Ya, kita sama-sama berharap ya Opo ya, semoga dengan kepemimpinan dari Ibu Naili dan juga Bapak Ahmad Syarifuddin Daud ini nantinya bisa membawa Palopo lebih baru lagi sesuai dengan tagline-nya, Palopo baru menuju Palopo baru, dan juga bisa menjadikan kota Palopo ini sebagai kota yang benar-benar diidamkan seperti itu. Kedua, bahwa saya selaku Madika Buah dan salah satu yang selalu berada di Istana Kedatuan Luhut mengharapkan pasangan terpilih ini, karena pada waktu mau PSU ulang ini, Ibu Nelly sempat soan ke istana. Nah, harapan kami kalau bisa beliau sesudah dilantik nantinya, maka harus kembali ke istana menyampaikan hasil yang telah dia capai. Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita sama-sama berharap dan semoga ini bisa menjadi bisa menjadi surat terbuka juga kepada pemimpin baru kita. Semoga nanti setelah dilantik bisa datang berkunjung kembali ke Istana Kedatuan Luhut. Mungkin selanjutnya Opu terkait dengan karena tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Kedatuan Luhut memandang pemimpin perempuan, dan ternyata pemimpin perempuan di dalam Kedatuan Luhut sendiri sudah ada beberapa, dan bahkan ada yang digelar di memimpin 3 wilayah sekaligus pada saat itu, dan itu benar-benar suatu hal yang luar biasa karena dan mematahkan stigma bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Ternyata perempuan bisa jadi pemimpin dan bisa bekerja jauh lebih baik seperti itu. Jadi kalau Opo mungkin kita tarik sedikit, kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana sosok pemimpin perempuan, kita ambillah mungkin dari tadi kisahnya Andi Kambo. Bagaimana kepemimpinan Andi Kambo pada saat beliau memimpin pada saat itu. Ya, terima kasih. Jadi Andok Kambo ini seorang pemimpin perempuan, seorang raja perempuan yang orangnya sangat tenang sekali. Dia tidak banyak ngomong, tetapi apabila dia memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan sesuatu, selalu sangat tepat. Ada pernah begini,
peristiwa yang terjadi di kemerdekaan Buah sendiri. Ya. Jadi pada waktu itu ada kekosongan di Merdeka Buah karena mungkin ada masalah yang terjadi sehingga hampir tidak ada yang berani menjadi Merdeka Buah pada saat itu. Pada saat itulah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Buah meminta ke Andi Kambo untuk menurunkan saudaranya menjadi Merdeka Buah. Nah, Andi Kambo bertanya bahwa apakah keluarga dari Buah merasa pantas saudara saya turun menjadi Buah. Jawaban dari keluarga dari Buah, tokoh-tokoh dari Buah mengatakan bahwa bukan persoalan pantas atau tidak pantas, tetapi yang mulia Datu Andi Kambo dalam hal ini juga berasal dari sana sebagian. Karena disampaikan bahwa karena berasal juga dari sana, ya dia serahkan dan dia terima, oke, saudaranya turun menjadi Buah. Setelah beliau, saudara Andi Kambo ini namanya Opu Gawe, ya, menjadi Merdeka Buah. Setelah beliau mangkat, maka bapak saya lah yang gantikan beliau. Ya, itu barangkali yang bisa saya ceritakan bagaimana kebijaksanaan seorang Andi Kambo menghadapi situasi. Kalau seperti ini mungkin Opo, karena kita tarik lebih ke lebih dalam lagi antara laki-laki dan perempuan ya Opo. Dalam kepemimpinan perempuan, apakah perempuan itu, kalau kita lihat kan perempuan cenderung menggunakan perasaan Opo begitu. Nah, ada tidak hal-hal yang memang harus disimpan untuk perempuan sendiri ketika dia menjadi sosok pemimpin, apalagi sekarang ini kan apalagi kalau skala kepemimpinan itu besar seperti Kota Palopo ini Opo, apakah Terima kasih. Jadi begini, konsep lalu konsep masa lalu mungkin konsep sekarang beda dengan manusia sekarang dan manusia dulu berbeda. Tapi konsep lalu, perempuan adalah penyemangat di dalam mengembang tugas. Jadi bukan dia seorang yang terlalu bawa perasaan. Dia dulu ada contoh begini. Seorang karena kalau mungkin tidak apa-apa saya cerita-cerita ya. Boleh, silakan. Masa dulu orang beristri itu biasanya tidak kenal, tidak saling kenal. Jadi setelah dia beristri, dia peristrikan sudah menikah, biasa sampai 1 bulan belum ngomong, belum nih ngomongnya. Tapi seorang prajurit yang menikah sampai 1 minggu belum ngomong sama istrinya, belum dibicarai sama istrinya tapi tiba-tiba prajurit ini mendapat tugas untuk ke medan perang. Karena dia ke medan perang ada keraguan dalam dirinya. Kenapa? Karena saya pergi perang berarti risikonya saya mati. Meninggalkan istrinya juga. Saya belum bicara sama istri saya. Gimana ini sebenarnya? Itu dibaca oleh istrinya. Dan karena itu waktu dia turun dari tangga, karena zaman dulu rata-rata belum ada rumah batu semua rumah panggung. Turun dari tangga, dia sampaikan bahwa dia balik, walaupun tidak ada istrinya kelihatan situ, dia balik bahwa dia dalam pantun peribahasa dalam seperti puisi lah, dia dalam berbahasa Lontara bahwa onrono eko ejai rutu panimpa mutollo dutu aromu ulauna muat tingara bulu matandre mitalompe ngandri maje. Ya, artinya tinggallah kau sayangku, lalu kau buka jendela dan kau mengintip keluar dengan dada yang berdebar-debar.
karena saya akan pergi mendaki gunung yang tinggi dan akan mencari jalan menuju akhirat. Ya. Betul, istrinya keluar dan dia buka jendela, muncul dan dia mengatakan, launo eko tolebai, tingara buluk matendre mulet mitalompe mangan rimaje, salama pemurewa upak barangka palewang engkato palain. Artinya, pergilah ke kandaku yang tersayang, mendaki gunung yang tinggi dan mencari jalan menuju akhirat. Semoga kau selamat dan kembali, saya akan perpegang dua tanganmu dan masih ada yang lain. Ya. Kalimat inilah terakhir yang membuat semangat di dalam dirinya seorang prajurit, sehingga dia harus pergi dan dia mengatakan dalam dirinya, saya pergi dan saya harus menang dan saya harus kembali. Karena saya sudah ada janji dari istri saya. Ini semangat. Nah, kedua bahwa jadi bagaimana perempuan itu sebenarnya di dalam memberi semangat. Nah, jadi kalau seorang perempuan memiliki semangat seperti begini, buat Ibu Naili tidak perlu terlalu banyak diberikan semangat, dia sudah punya semangat. Ya, inilah sebenarnya yang saya lihat dari sisi ini. Semoga beliau memang seorang perempuan yang tangguh, bukan perempuan yang cengeng. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih. Semoga juga bisa menjadi semangat baru untuk Kota Palopo semangat baru. Semangat baru untuk menjadi semangat baru untuk Kota Palopo untuk menjadi kota yang lebih baik lagi. Ya. Kita berharap ke depannya kepemimpinan Ibu Naili dan juga Bapak Ahmad Syarifuddin Daud bisa membawa perubahan dan berkah untuk Kota Palopo agar bisa menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya. Mungkin selanjutnya Opo pertanyaan sekitar melihat daripada situasi Palopo belakangan ini, beberapa kali ganti PJ wali kota dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan yang ada begitu, kekosongan yang seperti itu, melihat keadaan Kota Palopo, bagaimana Opo memandang apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kota Palopo itu sendiri, Opo? Iya, masalah pemerintahan yang kita sangat harapkan untuk mengisi menutup kembali lubang-lubang yang pernah kosong ini adalah harapan adalah kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintahan dan seluruh Forkopimda yang ada. Dan saya rasa Palopo saat ini adalah satu wilayah yang baik dari legislatifnya maupun dari eksekutifnya semua sudah adalah generasi muda. Dan semangat saya lihat karena kemarin juga saya sudah jalan-jalan ke DPR Palopo dan semangatnya luar biasa. Saya rasa bisa berkontribusi bersama di dalam memimpin Kota Palopo ini. Ya, saya rasa. Berarti peran dari eksekutif dan legislatif dan teman-teman masyarakat Kota Palopo yang masih muda-muda nih, kita membutuhkan semangat masyarakat, teman-teman muda-muda, termasuk teman-teman Indeks Media yang ada di rumah, kita membutuhkan itu semua untuk membangun Kota Palopo jauh lebih baik lagi. Karena tanpa kerjasama antar semua elemen, mulai dari elemen kepemerintahan ya Opo ya, dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Palopo, kita tidak bisa membentuk Kota Palopo yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah harapan yang semoga nantinya bisa diwujudkan dalam kepemimpinan baru dari pemimpin terpilih kita, wali kota dan wakil wali kota terpilih kita, yakni Ibu Naili dan Bapak Ahmad Syarifuddin Daud, yang insya Allah akan memimpin Kota Palopo di mulai dari 2025 hingga 2029 insya Allah. Jadi kalau ngomong-ngomong soal yang dibutuhkan dari Kota Palopo sendiri nih Opo, kita bicara tentang kepemimpinan lagi. Ini yang terakhir mungkin, kita bicara tentang kepemimpinan.
menurut Opu sosok pemimpin seperti apa sih yang memang betul-betul dibutuhkan oleh Kota Palopo dan masyarakat Kota Palopo ini? Iya, ya, baik, terima kasih. Pertama kita harus lihat Palopo ini, bahwa Palopo ini apa sumbernya. Palopo ini adalah sesungguhnya adalah kota jasa. Iya. Betul. Ya, jadi harus bagaimana memperkuat jasa-jasa yang harus ada di Kota Palopo, termasuk bagaimana bekerja sama dengan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat, karena dibolak-balik bagaimanapun masyarakat Palopo ini adalah masih sebagian besar juga adalah masyarakat adat. Betul. Oleh sebab itu harus kerjasamanya dengan wilayah-wilayah adat, termasuk para tumakaka dan yang lain, dan bagaimana koordinasinya dengan Kedatuan Luwu. Ini sebenarnya yang kita harapkan, dan saya rasa langkah awal yang dilakukan oleh Ibu Nelly ini sudah ada tanda-tanda yang baik sebenarnya. Setelah dia sebelum dia masuk ke PSU ulang, maka dia harus suang dulu ke Istana Kedatuan Luwu. Ini barangkali yang saya lihat dari sisi ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Opu. Jadi hal yang disampaikan oleh Opu Mardika Bua pada segmen podcast kali ini semoga nantinya bisa diindahkan dan juga bisa terrealisasikan. Dan untuk teman-teman mungkin pesan yang paling bisa saya ambil dari dialog kita yang sangat luar biasa ini bersama dengan Opu Mardika Bua, ada kata-kata, ada kalimat yang saya sempat baca kemarin Opu, katanya kalimat ini dalam bahasa Inggris katanya at the end of the day tradition it's our root. Pada akhirnya tradisi itu adalah asal kita semua. Kita berasal dari tradisi, kita berasal dari adat, kita berawal dari tradisi. Dan we can take person out of the kampung, but we can take kampung out of the person. Kita bisa mengambil orang dari kampungnya, tapi kita tidak bisa mengambil kampung dari orangnya. Jadi tradisi itu tetap setia, terpatri dalam hati setiap orang, seperti itu. Karena kita berasal dari tradisi-tradisi yang mengakar dalam jiwa kita semuanya. Dan semoga pemimpin kita nantinya Opu bisa bersinergi, bisa menjalankan kepemimpinannya sebagaimana mestinya dan tidak melupakan tradisi-tradisi yang ada di daerah Palopo, khususnya di Kedatuan Luwu itu sendiri. Terima kasih Opu telah berkenan hadir dan bersama kami di podcast Indeks Media ini. Semoga nanti ada waktu untuk kita jalan-jalan ke istana lagi Opu dan berbincang-bincang bersama Opu, memberikan edukasi sama teman-teman, sobat-sobat Indeks di rumah tentang hal-hal yang ada di Kedatuan Luwu itu sendiri. Terima kasih banyak Opu. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan amin. kami berharap kedatangan Opu selanjutnya. Amin. Ya. Itulah tadi percakapan singkat kita dengan Opu Mardika Bua, Andi Syaifuddin Kadiraja, Opu Tosati Raja Mardika Bua yang telah membersamai kita di beberapa menit belakangan, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi edukasi dan juga inspirasi buat teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Untuk segala kekurangan dan kehilafan, salah kata dan lain sebagainya, saya selaku host dan mewakili kru tim Indeks Media mengucapkan permohonan maaf, dan juga semoga kita bisa berjumpa di segmen Indeks Media Podcast selanjutnya. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.